Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini mari kita merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam 1 Petrus 1 ayat 3 yang berbunyi, "Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan." Saya memberikan tema perenungan kita pagi hari ini, yaitu kebangkitan Yesus memberi pengharapan bagi orang percaya. Setiap orang dalam hidupnya pasti memiliki banyak harapan. Harapan hidup kalau bisa lebih baik, harapan punya keluarga yang harmonis, harapan pekerjaan bisa berjalan dengan lancar, harapan punya tabungan dan investasi yang cukup untuk masa depan, dan harapan memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan yang baik. Sebagai orang percaya, kita hanya bisa membawa setiap harapan kita dalam doa. Apa yang kita harapkan tidak selamanya berjalan mulus sesuai dengan keinginan kita. Seringkali harapan kita terhalang dengan begitu banyak permasalahan, sehingga apa yang kita harapkan dan impikan pun terasa semakin jauh. Kita mulai bertanya-tanya, kenapa bisa seperti itu? Padahal kita sudah berdoa. Banyak orang mengatakan bahwa kita kurang beriman. Sebenarnya iman sejati itu adalah anugerah pemberian dari Tuhan. Dalam pembacaan pagi hari ini, penulis kitab 1 Petrus adalah Petrus yang ada dalam nats ini. Petrus disebut juga sebagai Rasul Yesus Kristus. Rasul artinya yang dipilih Allah untuk memberitakan Injil. Alamat surat ini ditujukan kepada orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, yaitu mereka yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus. Adapun maksud penulisan surat 1 Petrus ini supaya orang percaya sadar bahwa mereka akan menanggung penderitaan karena imannya kepada Yesus Kristus. Namun, penderitaan itu tidak akan mengalahkan mereka karena Yesus telah menanggung penderitaan, sengsara, mati, dan bangkit dari kematian. Kebangkitan Yesus merupakan bukti kemenangan atas maut dan dosa telah diselesaikan, sehingga kebangkitan Yesus itulah yang akan memberi pengharapan bagi orang percaya. Pengharapan, iman, dan kasih merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan orang Kristen. Pengharapan akan membawa kita pada sebuah jalan yang benar. Apapun permasalahan dan harapan-harapan yang kita inginkan, mari kita tetap memiliki pengharapan, iman, dan kasih agar kita beroleh keselamatan yang dijanjikan oleh Allah. Orang yang tidak memiliki pengharapan mudah kecewa dan menyalahkan Tuhan. Hidupnya penuh dengan kekhawatiran, tidak ada ketentraman, dan mudah menyerah. Mari kita melihat orang yang memiliki pengharapan dalam hidupnya pasti berbeda ketika bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, akan bertindak penuh keberanian. Bisa kita lihat dalam 2 Korintus 3 ayat 12. Yang kedua, tekun dan berdaya juang tinggi. Dapat kita lihat dalam 1 Timotius 4 ayat 10. Yang ketiga, berpikir dan bertindak atas dasar bahwa pasti ada jalan keluar. Yang keempat, terus berserah kepada Tuhan. Bisa kita lihat dalam Filipi 4 ayat 13. Biarlah lewat renungan pagi hari ini mengingatkan kita kembali supaya menjadi orang yang berpengharapan, bukanlah orang yang pasif, murung, atau tidak berdaya, melainkan orang yang percaya diri, bekerja, dan terus berjuang karena kita percaya bahwa Yesus pasti akan menyertai. Biarlah lewat kebangkitan Yesus memberi pengharapan bagi orang yang percaya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.